Shalom sahabat GKI dimanapun kita berada. Berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala bersama dengan saya, Pendeta Sakriso Ladiana Saragi dari GKI Pengampon 31 Cirebon. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi yang kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kalau pada saat ini Tuhan yang masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu, bersyukur atas segala kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan kalau sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kembali sapaan firman Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan akan menolong kami, sehingga kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar yang baik, tapi kami juga dapat menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu penuh dengan kekurangan, Tuhan layakkan dan mampukan dia untuk berkata-kata sebagaimana kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Sahabat GKI yang terkasih, tema sapaan gembala kita pada hari ini adalah Indah Rencana-Mu Tuhan. Dan bacaan Alkitab diambil dari kitab Ayub 42 ayat 2 yang berbunyi demikian. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Saudara-saudara, berkaitan dengan tema renungan ini, maka bersama kita pun diajak untuk merefleksikan sebuah lagu dengan judul Indah Rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan tak ku mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, gelap ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup ini, tentu setiap kita memiliki rencana. Baik untuk hal-hal dalam hidup keseharian yang kita lakukan. Misalnya saja, rencana untuk pergi ke satu tempat, rencana untuk pekerjaan, rencana untuk pernikahan, studi, ataupun rencana kehidupan masa depan, khususnya di tahun 2024 ini, dan seterusnya. Saudara-saudara, memang apapun yang kita rencanakan, tentu tidak ada seorang pun yang pernah tahu apa yang akan terjadi nanti. Sebab seringkali apa yang kita rencanakan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi atau perkiraan kita ke depan. Atau tidak seindah rencana dan harapan kita. Namun sebagai umat beriman, kita harus percaya bahwa sesungguhnya Tuhan punya rencana atas hidup kita. Dan rencananya pun tidak pernah gagal. Dengan kata lain, bahwa rencana Tuhan akan menjadi sesuatu yang terindah dan terbaik bagi hidup kita. Meskipun seringkali kita sulit untuk memahaminya, bahkan kita pun tidak mengerti jalan-jalan Tuhan. Sebab apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan, bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku.
Saudara-saudara, tentu saja rancangan Tuhan itu sempurna adanya. Jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik bagi kita. Sebab Dia adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Berkuasa. Saudara-saudara, kalau kita membaca kitab Ayub 42 ayat 2, di situ diungkapkan bahwa Ayub, dia telah mengalami serangkaian masalah, kesedihan, pergumulan, dan sakit penyakit. Ketika itu dia juga tidak memahami jalan dan rencana Tuhan atas hidupnya. Jadi wajar saja jika dia pernah mengeluh. Tapi sekalipun demikian, dia tidak berdosa dengan bibirnya. Dia tetap percaya bahwa Tuhan ternyata mempunyai rencana yang terindah dalam hidupnya. Bahkan Ayub pada waktu itu, dia mendapatkan berkat rohani yang luar biasa pada akhirnya. Saudara-saudara, sesungguhnya melalui rentetan penderitaan, Tuhan mengizinkan Ayub mengalami pengalaman rohani, dan setiap proses yang dilalui Ayub akhirnya membawa dia kepada pemulihan hidupnya. Saudara-saudaraku, tentu saja melalui firman Tuhan dan lagu di atas, mau mengajak saudara dan saya merenungkan bahwa kita seringkali tidak memahami rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Bahkan kita pun merasakan betapa beratnya beban hidup yang kita alami selama ini. Namun sebagai umat Tuhan, pada akhirnya kita tetap bersyukur karena kita mengimani bahwa dengan pertolongan kasih dan kuasa Tuhan Yesus saja, maka kita dapat bangkit dari keterpurukan masalah. Dan kita pun merasakan bahwa setiap rencana Tuhan, apapun bentuknya, pasti ada jalan keluarnya. Jadi sahabat GKI, tetaplah percaya. Meskipun kita belum tahu apa yang Tuhan rencanakan atas hidup kita masing-masing, khususnya di tahun 2024 yang masih dipenuhi misteri ini. Sebab semua rencana Tuhan tidak pernah gagal dan pasti indah pada waktunya. Amin. Sahabat GKI, mari kita akhiri renungan kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya rencanamu tidak pernah gagal untuk kami anak-anakmu. Meskipun kadangkala kami tidak tahu apa yang akan kami lakukan saat kami berada di dalam titik nadir kehidupan kami. Saat kami dipenuhi dengan berbagai pergumulan, masalah, penderitaan, sakit penyakit, dan apapun yang kami hadapi. Sebagai manusia, seringkali kami merasa sedih, kecewa, dan putus asa. Tapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kami boleh belajar dari iman yang dimiliki Ayub. Apapun yang terjadi atas hidupnya, dia tidak pernah berdosa dengan bibirnya yang mengeluh dan juga menghujat dan menyangkal Tuhan. Tapi dia berserah semua sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan ternyata rencanamu begitu indah bagi Ayub, dan dia pun mendapatkan pemulihan atas hidupnya. Biarlah kami juga dalam menjalani kehidupan di tahun 2024, kami tidak tahu apa yang terjadi di tengah-tengah situasi perpolitikan dan apapun yang kami hadapi dalam berbagai krisis yang terjadi saat ini. Kami percaya ketika semua ada di dalam tangan Tuhan, maka Tuhan tetap berkarya atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, karena kehendak Tuhan jauh lebih indah dari kehendak dan rencana kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Selamat berkarya. Salam sehat. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.